Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Niken Auliasari dengan nomor BP 20110552021 dari kelas M1 Unan Kampus 2 Kota Payakumbuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Niken akan membahas tentang diferensiasi parsial. Apa sih itu persamaan diferensial parsial? Nah, persamaan diferensial parsial adalah suatu persamaan yang melibatkan satu atau lebih turunan parsial dari suatu fungsi yang belum diketahui, misalnya U atau T, yang tergantung pada dua variabel bebas atau lebih, biasanya variabel waktu dan beberapa variabel ruang seperti X, Y, Z, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dari beberapa variabel. Fungsi dari beberapa variabel, kebanyakan hubungan dalam ilmu ekonomi melibatkan lebih dari dua variabel. Permintaan barang tergantung tidak hanya pada harga barang itu sendiri, tetapi juga pada harga substitusi dan pelengkap barang, pendapatan konsumen, belanja iklan, dan sebagainya. Begitu juga dengan keluaran dari suatu proses produksi, bergantung pada berbagai input termasuk tanah, modal, dan tenaga kerja. Untuk menganalisis perilaku ekonomi umum, kita harus memperluas konsep fungsi dan khususnya kalkulus diferensial untuk fungsi beberapa variabel. Nah, sebuah fungsi atau dilambangkan dengan f dari dua variabel adalah aturan yang diberikan ke setiap pasangan angka yang masuk atau dilambangkan dengan xy, nomor keluar yang ditentukan secara unik atau dilambangkan dengan z. Nah, tujuan di akhir Anda harus bisa menggunakan notasi fungsi z sama dengan fungsi xy. Nah, tentukan turunan partial order pertama atau fx dan fy, tentukan turunan partial order 2 fxx, fxy, fyx, dan fyy. Untuk sebagian besar fungsi, f melakukan beberapa operasi aritmatika. Nah, mengalihkan kedua angka itu dan menambahkan dua kali angka kedua. Dalam simbol, kita dapat menulisnya seperti fungsi xy sama dengan xy ditambah 2y atau Z sama dengan XY ditambah 2Y. Untuk dapat mengevaluasi fungsi tersebut, kita harus menentukan nilai numerik dari kedua X dan Y. Kita bisa melihat contohnya, mana jika fungsi XY sama dengan XY ditambah 2Y, maka yang A fungsi 3,4 dan B 4,3. Nah, di mana yang A yang X diganti dengan 3 dan Y diganti dengan 4 akan menghasilkan fungsi 3,4 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 2 kali 4 sama dengan 20. Yang B itu X diganti dengan 4 dan Y diganti dengan 3 akan menghasilkan fungsi 4,3 sama dengan 4 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 18. Nah, perhatikan bahwa untuk fungsi ini, fungsi 3,4 tidak sama dengan fungsi 4,3. Jadi secara umum kita harus berhati-hati dalam menuliskannya atau urutan variabel yang benar atau secara katakanlah menggunakan X1 dan X2 untuk menunjukkan variabel independen dan menggunakannya kali ini untuk menunjukkan variabel tak bebas. Penggunaan subscript mungkin tampak agak rumit, tetapi memang menyediakan eksistensi yang jelas untuk fungsi lebih dari dua variabel. Secara umum merupakan fungsi dari n, variabel bisa ditulis y sama dengan fungsi x1, x2, dan seterusnya atau dilambangkan dengan xn. Fungsi dari satu variabel dapat diberikan deskripsi bergambar menggunakan grafik yang membantu memberikan perasaan intuitif untuk perilakunya, di mana sumbu horizontal menentukan bilangan yang masuk atau dilambangkan dengan X dan sumbu vertikal menentukan bilangan yang keluar atau dilambangkan dengan Y. Ketinggian kurva tepat di atas titik manapun pada sumbu X mewakili nilai fungsi pada titik ini. Pertanyaan yang jelas untuk ditanyakan adalah apakah ada representasi bergambar fungsi B berapa variabel? Jawabannya adalah ya. Dalam kasus fungsi dua variabel, meskipun sebenarnya tidak sangat mudah untuk dibangun, sebuah fungsi z sama dengan fungsi xy dapat dianggap sebagai permukaan, seperti pegunungan dalam ruang tiga dimensi. Jika kita memvisualisasikan tidak masuk dengan koordinat garis xy sebagai terletak di bidang horizontal, kemudian tinggi permukaan z tepat di atasnya merupakan nilai dari berfungsi pada saat ini. Seperti yang mungkin bisa kita bayangkan, bukanlah tugas yang mudah untuk membuat sketsa permukaan dengan tangan dan persamaan di garis xy sama dengan xy3 ditambah 4x. Menganalisis perilaku ekonomi. Nah, diberikan fungsi dua variabel di mana z sama dengan fungsi xy, kita dapat menentukan dua turunan order pertama. Turunan parsial dari f terhadap x adalah ditulis sebagai fx dan ditemukan dengan menurunkan f terhadap x dengan y tetap konstan. Begitu pula dengan parsial turunan dari f sehubungan dengan y ditulis sebagai fy dan ditemukan dengan menurunkan f terhadap y dengan x tetap konstan. Nah, di sini kita menggunakan decreasing notasi untuk membedakan diferensiasi parsial fungsi beberapa variabel dari diferensiasi biasa fungsi satu variabel.
Nah, notasi alternatifnya adalah fx analog dengan notasi f untuk diferensiasi biasa. Contoh, temukan turunan parsial urutan pertama dari fungsi tersebut, di mana a fungsi xy sama dengan x2 ditambah y3, yang b itu fungsi xy sama dengan x ditambah 2y, di mana a untuk membedakan fungsinya yang pertama itu fungsi xy sama dengan x2 ditambah y3. Sehubungan dengan X, kita bekerja sebagai berikut. Berdasarkan aturan penjumlahan, kita tahu bahwa kita dapat membedakan setiap bagian secara terpisah dan menjumlahkannya. Nah, sekarang ketika kita menurunkan X2 terhadap X, kita mendapatkan 2X. Namun ketika kita mendiferensiasikan Y3 terhadap X, kita mendapatkan 0. Nah, untuk melihat ini, perhatikan dari definisi diferensiasi parsial dengan terhadap X, bahwa variabel Y dipertahankan secara konstan. Tentu saja jika Y adalah konstanta, maka begitu juga dengan Y3. Dan seperti yang kita tentukan di bab 4, konstanta berdiferensiasi menjadi 0. Nah, di sini kita bisa melihat istilah kunci. Pertama itu ada variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh yang diambil oleh variabel bebas. Contohnya Z sama dengan fungsi XY, variabel independennya adalah Z. Diferensial membatasi nilai perubahan tambahan. Dalam batasnya, aproksimasi dou-z dikali dou-x menjadi dou-z dikali dou-x, mana dou-z dan dou-x adalah diferensial. Fungsi dua variabel aturan yang menetapkan untuk setiap pasangan bilangan masuk x dan y. Nomor keluar yang ditentukan secara unik atau dilambangkan dengan z. Diferensiasi proses memperoleh dou-y per dou-x, di mana fungsinya tidak diberikan secara eksplisit sebagai ekspresi y dalam hal x. Nah, variabel bebas variabel yang nilainya menentukan bahwa variabel terikat di z sama dengan fungsi xy. Variabel independennya adalah x dan y. Turunan parsial turunan fungsi dari dua variabel atau lebih yang berkenaan dengan salah satu variabel. Ini yang lainnya dianggap konstan. Turunan parsial orde kedua, turunan parsial adalah turunan parsial orde pertama. Misalnya fxy adalah turunan parsial orde 2 saat f berdiferensiasi terlebih dahulu dengan y dan kemudian dengan x. Rumus kenaikan kecil hasilnya dou-z, dou-x tambah dou-y. Fungsi simetris sebuah fungsi dari dua atau lebih variabel yang tidak berubah oleh permutasi variabel apapun. Nah, fungsi dua variabel simetris ketika fungsi di garis xy sama dengan fungsi di garis yx. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan, yaitu tentang elastisitas parsial dan fungsi marginal. Nah, fungsi beberapa variabel berkonsentrasi pada tiga bidang utama. Yang pertama itu di elastisitas permintaan, yang kedua itu utilitas, dan ketiga itu produk. Selanjutnya itu ada utility. Di dalam kasus ini mudah untuk mengidentifikasi primer tujuan, yaitu memaksimalkan keuntungan. Kita sekarang mengalihkan perhatian kita ke konsumen. Sayangnya itu tidak mudah untuk mengidentifikasi motivasi mereka atau tingkah laku. Salah satu saran alternatif adalah konsumen mencoba memaksimalkan pendapatan yang diperoleh. Namun, jika ini masalahnya, maka individu akan mencoba bekerja 24 jam dalam sehari selama 7 hari seminggu. Tidak begitu dalam praktiknya. Orang suka mengalokasikan proporsi waktu yang wajar untuk aktivitas waktu luang. Selanjutnya ada produksi. Nah, fungsi produksi disebut isokuan. Dalam bahasa Yunani berasal dari iso berarti sama. Jadi kata isokuan secara harfiah diterjemahkan sebagai kuantitas yang sama. Poin pada isokuan mewakili semuanya kemungkinan kombinasi masukan dari K dan L yang menghasilkan tingkat keluaran yang konstan atau Q0. Sebuah tipikal peta isokuan dibuat sketsa pada gambar 56. Perhatikan bahwa telah mengabdosi konvensi standar merencanakan tenaga kerja pada sumbu horizontal dan modal pada sumbu vertikal. Nah, kurva bawah menentukan pasangan masukan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 100 unit. Tingkat yang lebih tinggi, keluarannya sesuai dengan isokuan yang jauh dari asalnya. Sekali lagi bentuk umum file kurva yang diharapkan. Misalnya, karena modal berkurang, maka tenaga kerja perlu ditingkatkan mengimbangi dan mempertahankan tingkat produksi. Apabila jika modal terus menurun, maka tingkat substitusi tenaga kerja untuk modal naik. Nah, kita mengukur pertukaran input ini dengan mendefinisikan tingkat marginal substitusi teknis atau MRTS menjadi min do K per do L untuk menambahkan teks. Selanjutnya kita masuk ke topik statis komparatif. Model ekonomi makro yang paling sederhana mengasumsikan bahwa terdapat dua sektor, yaitu rumah tangga dan perusahaan, dan konsumsi rumah tangga. C dimodelkan oleh hubungan linier bentuk C sama dengan AY ditambah B dikali 1. Dalam persamaan ini, Y menunjukkan pendapatan nasional, A dan B adalah parameternya.
Parameter A adalah kecenderungan mengasumsi marginal dan terletak pada kisaran 0 kecil dari A kecil dari 1. Parameter B adalah konsumsi otonom dan memenuhi B besar dari 0. Dalam ekuilibri, Y dikurang C ditambah 1. Selanjutnya istilah kunci. Yang pertama itu pengganda konsumsi otonom, di mana angka yang kita gunakan untuk mengalihkan selisih konsumsi otonom menyimpulkan perubahan yang sesuai dalam katakanlah pendapatan nasional atau dilambangkan dengan 2Y per 2B. Kedua itu penggandaan anggaran seimbang, di mana angka yang kita gunakan untuk mengalihkan perubahan dalam pengeluaran pemerintah untuk menyimpulkan perubahan terkait, misalnya pendapatan nasional atau dirumuskan dengan 2Y per 2G, dengan asumsi bahwa perubahan ini sepenuhnya dibiayai oleh perubahan perpajakan. Ketiga yaitu statistika komparatif, di mana pemeriksaan efek pada nilai keseimbangan karena perubahan dalam parameter model ekonomi. Selanjutnya ada dinamika. Dinamika analisis tentang bagaimana nilai ekuilibri bervariasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya pengganda investasi, di mana angka yang kita gunakan untuk mengalihkan perubahan investasi menyimpulkan perubahan yang sesuai, katakanlah pendapatan nasional yang dirumuskan dengan 2Y per 2I. Selanjutnya itu kecenderungan mengonsumsi marginal pengalih, di mana angka yang kita gunakan untuk mengalihkan perubahan MPC untuk menyimpulkan perubahan terkait, misalnya pendapatan nasional yang dirumuskan dengan 2Y per DA. Nah, itu bentuk reduksi, di mana persamaan akhir diperoleh ketika variabel eksogen dieliminasi di kursus memecahkan satu set persamaan struktural dalam modul ekonomi makro. Selanjutnya kemudian ada statistika, di mana penentuan nilai ekuilibri variabel dalam modul ekonomi yang tidak berubah seiring waktu. Yang terakhir itu ada persamaan struktural, di mana kumpulan persamaan yang menggambarkan kondisi ekuilibri model makroekonomi. Selanjutnya kita masuk ke topik pengoptimalan tanpa batasan. Seperti yang kita harapkan, metode untuk menemukan titik maksimum dan minimum dari suatu fungsi variabel mirip dengan yang digunakan untuk fungsi satu variabel. Namun sifatnya fungsi ekonomi dari beberapa variabel memaksa kita untuk membagi masalah pengoptimalan menjadi dua jenis, yaitu tidak dibatasi dan dibatasi. Untuk memahami perbedaannya, pertimbangkan kegunaan fungsi seperti fungsi U, X1, X2 sama dengan X11 per 4 dikali 23 per 4. Nilai U mengukur kepuasan yang diperoleh dari membeli item X1 dari item G1 dan X2 yang baik dari G2 yang bagus. Hal alami yang harus dilakukan di sini adalah mencoba memilih X1 dan X2 untuk membuat U sebesar mungkin, sehingga memaksimalkan utilitas. Namun, pemikiran sejenak akan meyakinkan kita bahwa seperti berdiri, masalah ini tidak memiliki solusi yang pasti. Faktor X11 per 4 bisa dibuat sebesar harap dengan mengambil nilai X1 yang terus meningkat, dan demikian juga untuk faktor X23 per 4. Dengan kata lain, utilitas meningkat tanpa terikat karena semakin banyak item barang atau G1 dan G2 yang dibeli. Dalam praktiknya tentu saja hal ini tidak terjadi karena ada batasan jumlah uang itu. Seorang individu harus membelanjakan barang-barang ini. Selanjutnya kita masuk ke istilah kunci, di mana yang pertama itu ada titik maksimum, di mana suatu titik pada permukaan yang memiliki nilai fungsi tertinggi dalam nilai-nilai lain di lingkungannya. Pada titik seperti ini, permukaan tampak seperti bagian atas gunung. Yang kedua itu ada titik minimum, di mana sebuah titik pada permukaan yang memiliki nilai fungsi terendah dalam perbandingan dengan nilai-nilai lain di lingkungannya. Pada titik seperti ini, permukaan tampak seperti bagian bawah lembah atau mangkok. Yang terakhir itu ada settle point, di mana sebuah titik diam yang bukan maksimum atau minimum, dan di mana permukaannya tampak seperti bagian tengah pelana kuda. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke topik pengoptimalan terbatas. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana menemukan optimum, yaitu maksimum atau minimum dari A fungsi dua variabel Z sama dengan fungsi di garis XY, di mana variabel X dan Y bebas untuk mengambil nilai apapun. Seperti yang ditunjukkan di awal, pada bagian tersebut, asumsi ini tidak realistis dalam banyak situasi ekonomi. Seorang individu yang ingin untuk memaksimalkan utilitas tunduk pada kendala pendapatan, dan perusahaan yang ingin memaksimalkan output tunduk kepada kendala biaya. Nah, istilah kunci yang pertama itu ada kurva ICOS, di mana garis yang menunjukkan semua kombinasi dari dua faktor yang dapat dibeli untuk biaya tetap. Yang kedua itu ada metode substitusi, di mana metode pemecahan masalah optimasi yang dibatasi, di mana batasan digunakan untuk menghilangkan salah satu variasi dalam fungsi tujuan. Yang terakhir ada fungsi tujuan, di mana fungsi ini dioptimalkan biasanya tunduk pada batasan.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke topik pengganda Lagrange. Metode pengali Lagrange untuk menyelesaikan pengoptimalan terbatas terhadap masalah. Ini adalah metode yang disukai karena menangani kendala dan masalah non-linear melibatkan lebih dari dua variabel dengan mudah. Ini juga memberikan beberapa informasi tambahan berguna saat memecahkan masalah ekonomi. Sini juga terdapat istilah kunci di mana yang pertama itu ada pengali Lagrange, yaitu bilangan pi yang digunakan dalam fungsi Lagrange. Dalam ekonomi, hal ini memberikan perubahan nilai dari fungsi tujuan ketika nilai batasan ditambah 1. Yang kedua ada Lagrangian, di mana fungsi f di garis x ditambah pi dalam kurung m dikurang psi di garis x, di mana fungsi x adalah fungsi tujuan dan pi di garis x sama dengan m adalah kendala. Nah, titik stasioner dari fungsi ini adalah solusi dari terkait masalah pengoptimalan terbatas. Soal praktek, di mana gunakan pengganda Lagrange untuk mengoptimalkan 2x2 dikurang xy tunduk pada x tambah y dikurang 12. Nah, lihat kembali contoh yang berhasil dan solusi kita sendiri untuk latihan soal 1. Perhatikan bahwa persamaan ketiga pada langkah 2 hanyalah pernyataan kembali dari kendala awal. Dilihat bahwa ini selalu terjadi jika g, x, y, dan pi sama dengan fungsi di garis x, y ditambah pi m dikurang psi x, y, kemudian m dikurang psi di garis x, y. Persamaannya adalah 0, kemudian menyiratkan kendala psi di garis x, y sama dengan m. Dimungkinkan untuk menggunakan turunan Parsial OD 2 untuk mengklasifikasi titik utama. Sayangnya, kondisi ini cukup rumit dan dibahas dalam lampiran 3. Secara keseluruhan, masalah yang kita anggap hanya ada satu yang optimum dan biasanya sudah jelas pada ekonomi alasan apakah itu maksimum atau minimum. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.